yang kreativitas dari mereka dengan jenjang secara nasional. Jadi, teknologi pangan juga mampu bersaing nasional. Nah, ada lagi mahasiswa teknologi pangan juga yang mengikuti kompetisi nasional ilmu pengetahuan alam tingkat nasional juga. Nah, jadi bisa dilihat dari beberapa gambar ini, sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa kami mahasiswa teknologi pangan mampu bersaing dengan beberapa unit lainnya di luar sana. Jadi kita juga tetap eksis di dunia internasional dan nasional. Seperti tadi, di dunia internasional itu ada magang internasional. Salah satu mahasiswa kita, Mas Erwin Setiawan, mengikuti magang. Nah, kemudian tadi sudah dikenalkan juga oleh Pak Fafa, saya sedikit menyinggung kembali dan membahas mengenai, ini dosen pengampu di teknologi pangan. Jadi bisa teman-teman lihat dosennya ini masih sangat muda-muda dan juga tentunya itu pasti membawa aura positif dan juga energik kepada kita. Sehingga nanti saat proses pembelajaran, itu mereka itu menyampaikan dengan cara yang modern, tidak kuno, sehingga kita mahasiswa itu mudah menerima apa yang disampaikan. Kemudian juga dosen kita ini karena masih muda-muda dan juga lebih mengikuti tren masa kini, jadi kita juga selama mengikuti perkuliahan, meskipun sebelum pandemi itu tamat dengan melalui cara tatap muka di ruang kelas. Jadi kita juga bisa berbagai macam metode pembelajaran yang tentunya itu membuat kita asik dan juga tidak akan membosankan, dan cara penyampaiannya yang sangat luar biasa fleksibel sehingga itu sangat mudah diterima oleh kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tania untuk sangat menarik banget. Ini di sini udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman peserta. Mungkin bisa saya bacakan ya Kak. Karena ini kayaknya kebanyakan pertanyaannya buat Kak Tania semua deh. Dia pada naksir sama Kak Tania nih. Oke, aku bacain pertanyaannya. Yang pertama ini ada dari Savana. Perkenalkan, nama saya Savana, izin bertanya ke Kak Tania, bagaimana cara membagi waktu untuk kuliah, belajar, dan organisasi? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Kak. Terima kasih. Untuk Savana, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih cara saya membaginya? Cara saya membagi waktu untuk kuliah saya dan organisasi saya, yang pertama itu adalah saya menulis itu saya tuh suka mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa saya tunda ketika saya sedang melaksanakan kegiatan lainnya. Di sini saya juga ada alarm, jadi berfungsi untuk mengingatkan saya bahwa sekarang itu deadline. Jadi saat deadline, mohon maaf teman-teman, ini baterai saya low, saya pergi sebentar. Oke, mungkin dari Kak Tania ada sedikit kendala dulu. Nah, untuk teman-teman yang lain ini boleh bertanya buat Pak Fafa, boleh nanti pertanyaan buat Pak Fafa atau buat Mbak Tania lagi juga boleh. Kalau on microphone juga boleh, tapi harus dulu ya raise hand dulu. Nanti biar aku sebutin siapa yang boleh untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Jangan lupa untuk teman-teman yang lain untuk selalu on cam dan bertanya, karena menyiapkan 5 door prize untuk masing-masing orang yang beruntung gitu. Lanjut mungkin. Mohon maaf mikrofonnya. Oh iya, maaf. Saya ulang pertanyaannya tadi. Cara membagi waktu
antara kuliah saya dan organisasi saya. Tentu saja sebenarnya yang saya prioritaskan adalah kuliah saya. Sama sebenarnya. Semua mahasiswa tetap memprioritaskan kuliah. Jadi saya tidak usaha untuk tidak mengesampingkan organisasi saya. Ketika semuanya bisa kita dapat, harus mengesampingkan salah satu, benar. Nah, cara saya memanage itu membuat catatan atau notes di mana di situ tuh sudah tertera tugas dan juga deadline. Jadi saya tuh tahu mana yang harus saya kerjakan dulu, mana yang boleh saya tunda untuk mengikuti kegiatan lainnya. Kemudian di sini saya juga yaitu saya ada note membuat alarm tersendiri. Jadi saya juga membuat target. Semisal nih, saya ada deadline hari ini dan juga besok saya ada di saat yang sama antara deadline dan ASI itu waktunya bersamaan. Jadi bisa bikin saya harus menyelesaikan deadline tersebut sebelum hari deadline-nya. Jadi saat hari deadline saya tetap bisa mengikuti acara dan juga untuk tugas tetap bisa saya kumpulkan. Kemudian saya juga sedikit bercerita, pasti namanya sisi capek, males itu kita rasakan semua kan. Gimana sih caranya supaya mengatasi hal tersebut? Jadi sebenarnya saya itu juga terkadang harus memberikan penghargaan kepada diri saya untuk bermalas-malasan. Tapi malasnya kita itu harus tahu aturan, kita harus tahu deadline. Semisal besok ada deadline, hari ini saya malas, oke silakan saya malas-malasan, tapi berarti besok saya harus bekerja keras karena sudah ada deadline dan target. Jadi tentukan target Anda dan Anda harus berhasil. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Atau mau menanggapi? Sepertinya tidak ada Mbak Anissa. Ya, dari Savana mengucapkan terima kasih ya Mbak Tania udah dijawab pertanyaannya. Terus ada pertanyaan lagi. Iya, lo banyak banget ya yang mau tanya ya. Aktif-aktif banget nih. Ini ada pertanyaan dari Umar. Izin masuk Kak, perkenalkan nama saya Umar Al-Habsyi. Izin bertanya untuk Kak Tania. Bagaimana caranya untuk mengikuti Timnas Kak? Ini mungkin maksudnya Pimnas ya, bukan Timnas. Terima kasih. Silakan Kak Tania. Iya, nah buat teman semuanya. Jadi sedikit saya klarifikasi, tadi sudah dibenarkan oleh Mbak Anissa. Di sini itu Pimnas ya teman-teman. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi Pimnas ini merupakan suatu kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi itu tingkatnya nasional. Nah, caranya gimana? Tentu saja lepas dari peran dosen pembimbing. Di mana di sini kita harus rajin untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jangan bosen-bosen. Terus juga terima kasih buat dosen-dosen pembimbing yang sudah memberikan bimbingannya. Jadi tetap itu tidak lepas dari arahan dosen pembimbing. Oke, begitu ya Umar jawabannya untuk mengikuti Pimnas ya, bukan Timnas. Kalau Timnas kan Tim nasional ya Mbak Anissa. Nasional. Nasional sepak bola nggak? Ya, jadi beda tujuan nih. Oke, ini masih banyak banget ini pertanyaannya. Siap menjawab ya Mbak Tania ya. Ini kayaknya pertanyaannya buat Mbak Tania semua deh. Oke, aku cari ini pertanyaannya. Oke, ini dari Kurniawan. Halo Kak, saya Kurniawan mau bertanya sama Pak Fafa sama Kak Tania. Nah, ini ada yang buat Pak Fafa. Semisal ikut organisasi, apa sih output yang bisa didapat nantinya saat udah lulus kuliah? Terima kasih. Mungkin dari Pak Fafa dulu bisa menjawab. Monggo Pak Fafa. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau mahasiswa itu memang kalau adik-adik sekolah ya, kemudian menjadi mahasiswa, kalau adik-adik hanya kuliah terus kemudian selesai kuliah, nah itu nanti jadinya mahasiswa kupu-kupu ya Mbak Anissa ya, kuliah pulang ya. Tapi di sini nggak akan ada
manfaatnya ya. Jadi kalau adik-adik nanti bekerja di luar sana setelah lulus, ya itu yang membedakan adik-adik dengan lulusan-lulusan lainnya itu adalah kemampuan soft skill, yaitu salah satunya adalah dengan mengikuti Luar Volker ya. organisasi. Jadi Luar Volker. dengan organisasi ya, menjadi organisasi itu berarti menandakan kita aktif di himpunan, kemudian bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang lain, kemudian bekerja dalam tim. Itu semuanya tidak kita dapatkan di kuliah, tetapi bisa didapatkan selama mengikuti kegiatan organisasi ya. Jadi tidak harus organisasi, tetapi mengikuti UKM, kegiatan mahasiswa itu juga sama. Itu adalah menjadi mahasiswa yang aktif di berbagai bidang. Jadi nggak hanya pinter terus ya. Jadi ibaratnya kalau orang itu pinter belajar terus, tapi nggak bisa bersosialisasi dengan orang, nah itu ya tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya apa ya, cara berkomunikasi dengan orang lah, itulah yang nantinya menjadi orang pinter tapi tidak berakhlak, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi. Nah itu eman-eman ya. Jadi selagi kita bisa menuntut ilmu, kemudian berorganisasi dan kemudian berkomunikasi dengan orang lain, itu akan menjadi nilai lebih. Karena semua industri itu butuh seperti orang yang seperti itu. Jadi orang yang pinter, kemudian bisa berkomunikasi, berinteraksi, memiliki kemampuan bekerja dalam tim, itu yang diutamakan. Pinter saja nggak cukup, tetapi harus didukung dengan kemampuan manajerial atau soft skill yang tadi sudah ada di penjelasan saat saya menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kompetensi itu dari kemampuan pengetahuan, kemudian manajerial, dan kemampuan soft skill lainnya. Ya, begitu ya, Anissa mungkin. Ya, terima kasih ya Pak Fafa. Kemudian Mbak Tania mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Kurniawan ya tadi. Oke, jadi sebenarnya saya lulus. Jadi saya belum merasakan secara langsung dampaknya itu apa. Mungkin Pak Fafa yang sudah merasakan seperti apa sih luar biasanya organisasi itu untuk karir kita ke depannya. Namun saya juga sering mendapatkan cerita dari alumni-alumni dan juga dari para dosen yang pasti sudah berpengalaman. Jadi ketika nanti kita memasuki dunia kerja, pasti di situ kita akan ada teamwork, tim kerja. Tidak mungkin kita bekerja sendirian. Jadi di sini juga kita belajar seperti tadi yang saya contohkan di materi saya yang kegiatan closing ceremony, di situ kan juga membentuk suatu kepanitiaan di mana di situ kita harus mengesampingkan ego, menyatukan semua pikiran-pikiran kita menjadi satu, dari mana di situ pasti terdapat berbagai macam perbedaan. Nah, di situ juga nanti bisa dan itu pasti akan diaplikasikan di dunia kerja nanti. Karena kita kerja pasti ada atasan, ada bawahan, atau mungkin syukur-syukur kita paling atas. Tapi meskipun kita paling atas, meskipun kita nanti jadi bosnya, kita juga harus ada adab bagaimana cara kita memanage bawahan-bawahan kita, partner-partner kita, dan juga bagaimana cara kita memimpin. Itu sesuatu yang tidak dapat kalian dapatkan di bangku perkuliahan di dalam kelas, tapi itu bisa kalian dapatkan di organisasi. Jadi itu pentingnya organisasi. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya Kurniawan tadi. Menambahkan sedikit Mbak Nisa. Oh iya boleh Pak. Ya Silahkan. ini sekaligus ini ada pertanyaan dari siapa tadi yang kalau mengikuti ini Muhammad Soleh ya, sekali saya jawab. Kalau mengikuti organisasi di luar kampus bagaimana Pak? Kak, sepertinya ormas apakah ya intinya ormas ataupun organisasi di luar itu boleh sekali, tetapi harus sesuai dengan kepentingan apa ya, yang dengan akademis ya. Jadi tidak asal sembarangan ormas-ormas di luar sana, misalnya apa organisasi apa itu di luar. Itu kan organisasi masyarakat ya. Kalau ini kan organisasi yang bidangnya adalah akademik, itu artinya berkaitan dengan sivitas akademika. Kalau nanti ini masuk di kuliah, jadi kuliah itu berbeda sekali dengan sekolah. Jadi kalau adik-adik sekolah itu datang sekolah pukul 7 terus kemudian jam 1 atau jam 2 pulang dengan mata pelajaran yang
sudah disesuaikan. Kalau kuliah tidak seperti itu. Kuliah itu kuliah itu ada yang sore, ada yang pagi, kemudian ada yang jamnya tidak menentu. Kadang seminggu kuliah bisa 3 kali, 4 kali. Tapi kalau sekolah itu kan dari Senin sampai Jumat ya, kemudian jamnya sudah tetap lah. Kalau kuliah tidak seperti itu. Ya, sehingga organisasi masyarakat itu boleh, organisasi masyarakat, organisasi di luar kampus itu boleh, tapi harus sesuai dengan suasana akademik yang ada di kampus. Seperti beberapa mahasiswa kita juga ada yang himpunan mahasiswa peduli pangan Indonesia. Itu bahkan menjadi koordinator Jawa Tengah ya, kalau tidak salah ya Mbak Nisa ya, Jawa Tengah atau rayon ya kalau nggak salah. Iya. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dan DIY kalau nggak salah. Iya, Jadi betul. mahasiswa peduli pangan Indonesia sejak dan DIY. Boleh juga menjadi himpunan mahasiswa HMI, ya itu boleh, asalkan masih dalam suasana akademik. Jadi tidak mengikuti ormas, organisasi mahasiswa masyarakat ya. Ini bukan organisasi masyarakat, tapi organisasi mahasiswa. Ya, jadi karena kalau nanti kebanyakan organisasi kuliahnya keteter, jadinya tidak lulus 4 tahun, mungkin menjadi mahasiswa yang ya seperti itu. Ini sangat tidak diharapkan. Jadi organisasi dengan perkuliahan itu harus seimbang sehingga dua-duanya jalan, itu bisa menghasilkan lulus. Saya kira itu saja mungkin tambahannya, Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Kak Ahmad bisa diterima ya jawabannya dari Pak Fafa. Kemudian terima kasih juga Kak Kurniawan yang tanya. Terus ini masih ada pertanyaan lagi nih. Bentar saya pilih dulu. Ini tadi ada dari Debbie Mafiana ini tadi bertanya. Tadi Kak Tania membahas tentang UKM. Nah, contoh nih Kak, kan aku sekolah ikut ekstrakurikuler voli, terus di ekstrakurikuler voli itu terdapat dari beberapa fakultas yang digabungkan menjadi satu, atau ada yang khusus untuk fakultas itu sendiri. Mungkin Kak Tania yang dari BEM FTI bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Nah, saya akan menjawabnya. Jadi begini. Ketika teman-teman mengikuti UKM, itu lingkupnya sudah universitas. Benar sekali. Itu jadi nanti gabungan dari beberapa mahasiswa dari prodi lain dan juga fakultas lain. Dan itu justru malah kalau saya harusnya tuh seneng ya. Kalau saya malah seneng. Jadi nanti teman-teman tuh lebih banyak relasi, lebih banyak teman, kemudian juga bisa sharing-sharing. Misalnya nih, kita nanti ada bertemu dengan anak bahasa Inggris. Kita ada mata kuliah bahasa Inggris, tapi kita tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa meminta tolong untuk bekerja sama atau minta diajarin. Jadi pasti ada benefitnya. Terus itu pasti lebih asik. Jadi teman-teman tuh bisa mengulik-ngulik gimana sih di prodi ini gimana, di prodi ini gimana. Nah, kemudian teman-teman juga tidak perlu khawatir apabila malu untuk bergabung dengan lain-lainnya. Saya inginnya yang satu fakultas aja, Kak. Gimana? Tentu saja bisa. Karena di setiap badan eksekutif mahasiswa itu ada suatu departemen yang menaungi untuk bakat minat dari mahasiswa di lingkup fakultas tersebut. Jadi nanti di setiap BEM fakultas itu akan ada penjaringan minat untuk nantinya dikembangkan kemudian diikutsertakan dalam acara Korsima di lingkup universitas. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di lingkup fakultas ada. Apabila cangkupannya ingin lebih besar, di lingkup universitas juga ada. Terima kasih, sekian. Ya, baik, terima kasih Mbak Tania. Banyak banget ya ini pertanyaan buat Mbak Tania ya. Masih siap untuk menjawab ya Mbak Tania? Ini akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya pilihin. Ini dari ini untuk Pak Fafa ini tapi dari Major Satpol Andalusia. Pertanyaan kepada Pak Fafa, kalau misal ikut pertukaran mahasiswa, apakah kita bisa memilih negara mana yang mau dituju? Saya mau belajar teknik pangan di Jepang soalnya. Apakah bisa Pak Fafa bisa dijawab? Iya, saya jawab. Jadi pertukaran mahasiswa itu boleh,
Asalkan mau diterima juga boleh. Asalkan mahasiswa ini diterima di sana, kita fasilitasi. Nah, masanya diterima atau tidaknya. Diterima, ya, program studi akan mendukung. Ya, jadi boleh. Ya, dimanapun boleh, kita boleh mengajukan kemanapun. Seperti apa ya? Jadi ya kalau sudah diterima nanti program studi akan mendukung. Ya, jadi dimanapun boleh. Gitu ya Mbak Anissa ya. Oke, baik Pak Fafa. Terima kasih Pak Fafa. Itu ya tadi Kak siapa tadi namanya? Major. Oke, selanjutnya mungkin ini saya pilihin lagi untuk 3 penanya lagi ya. Ini ada dari Ica Fitriana dari SMKN 1 Kluwak. Izin bertanya ke Pak Fafa, apabila organisasi termasuk salah satu cara lulusan. Misalnya organisasi memiliki poin-poin tersendiri. Terima kasih. Siapa tadi Mbak Anissa yang tanya? Fiska. Ya, Mbak Fiska ya. SMK 1 Kluwak. Ya. Iya. Itu apa namanya? Setelah saat mahasiswa itu nanti tidak dapatkan ijazah, Mbak Fiska ya. Mahasiswa akan mendapatkan ijazah. Jadi memang kalau ikut organisasi kan ada poinnya. Nah, poin itulah yang digunakan untuk menunjang. Kalau Mbak Fiska tadi misalnya lulus kuliah kemudian ya itu sama dengan ribuan ribuan lulusan yang lain ya, yang membedakan adalah ijazahnya itu disertai dengan surat keterangan pendaftaran. Di situ Mbak Tania ini selama ke kuliah mengikuti apa organisasi, kemudian himpunan, kemudian aktif di mengikuti PIMNAS tadi, dan itu akan menjadi poin tersendiri nilai lebihnya. Ya, jadi itu akan dihitung seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan soft skill, tapi juga akan sebagai keaktifan mahasiswa. Jadi sekarang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Begitu ya Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Fafa. Begitu Kak Fiska tadi pertanyaan buat Pak Fafa sudah lengkap ya. Terus masih ada lagi yang akan saya bacakan. Oh ini oke, ada pertanyaan yang menarik nih. Mungkin Mbak Tania bisa bantu menjawab ya. Perkenalkan saya Muhdi, izin bertanya. Kalau ikut organisasi seperti Himagipa itu kegiatannya ngapain aja ya Kak? Monggo Mbak Tania mungkin bisa dibantu menjawab. Iya, terima kasih. Saya akan berbagi pengalaman saya selama saya di Himagipa ya. Jadi kebetulan dua perikuti Himagipa ini. Pertama, saya berada di bidang kaderisasi. Kemudian yang kedua, pada tahun kedua, saya sebagai wakil ketua umum di Himagipa. Jadi nanti apa sih kegiatannya di Himagipa ini? Himagipa ini menaungi aspirasi siswa kepada dosen-dosen. Salah satu kegiatannya itu ada sarasehan. Jadi nanti di sarasehan ini semua yang teman-teman inginkan itu teman-teman bisa menyalurkan aspirasi teman-teman. Kemudian nanti teman-teman itu salurkan kepada mahasiswa teknologi pangan atau Himagipa ini. Nah, nanti dari anak Hima ini akan menyalurkan ke dosen. Jadi misalnya mengenai kegiatan kuliah online ini, teman-teman mau protes loh, saya ini pengennya metode pembelajarannya seperti ini. Kemudian saya pengennya UKT turun. Nah, nanti ini bisa teman-teman aspirasikan kepada teman-teman himpunan. Nanti dari teman-teman himpunan akan menyampaikan kepada dosen. Itu salah satunya ya, menjembatani anak siswa dan dosen. Kemudian yang lainnya itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi nanti di Himagipa itu juga ada kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi nanti teman-teman itu benar-benar turun mengabdi kepada masyarakat. Kita membantu masyarakat. Misalnya
kita akan membantu suatu UMKM di suatu daerah. Misalnya UMKM ini adalah UMKM produksi keripik, tapi dia itu